Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya, mata. Kalau kita ngomongin mata, ini adalah indera penglihatan yang sangat penting, fungsinya sama seperti indera kita yang lainnya ya. Mata digunakan untuk melihat, mengenal, dan lain sebagainya. Nah, salah satu gangguan kesehatan mata yang sering terjadi adalah infeksi mata. Apa penyebab dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu infeksi mata. Kalau kita ngomongin mata ya pemirsa, memang mata ini sangat erat kaitannya ketika kita melihat atau memandang orang lain. Apalagi pas kita lagi ngobrol gitu ya sama orang. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu nih dari dunia atau sisi psikologisnya, manfaat kontak mata saat ngobrol itu apa saja sih? Kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Bantu lebih konsentrasi, tentu gitu ya. Jadi kalau kita lagi pandang-pandangan gini ya pemirsa, sama kayak saya sekarang sama Anda gitu ya, kita lagi eye contact gitu ya, kontak-kontakan mata, tentu akan membantu kita untuk lebih konsentrasi ketika kita lagi berkomunikasi atau ngobrol sama orang. Karena dengan kita ngelihat orangnya secara langsung gitu ya, kita jadi lebih konsentrasi, mata kita, arah pandangan kita nggak kemana-mana seperti itu ya. Jadi fungsi yang pertama dari kontak mata saat ngobrol adalah lebih membantu kita untuk konsentrasi ya. Kita lanjut yang kedua, ciptakan daya tarik. Ada istilah mengatakan dari mata turun ke hati. Nah, ini penting juga nih kalau Anda lagi ngobrol sama orang gitu ya. Ini bisa menciptakan yang namanya daya tarik tersendiri gitu. Karena kalau kita akhirnya nggak bisa saling tatap-tatapan, ya tidak akan tercipta yang namanya daya tarik ya. Jadi kalau Anda lagi ngobrol sama orang, coba usahakan kontak matanya tetap terjaga ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Simbol kepercayaan atau ketulusan. Nah, bayangin kalau Anda lagi ngobrol sama orang gitu ya, terus tiba-tiba orang yang Anda ajak ngobrol itu nggak ngeliatin mata Anda, justru melihatnya ke sana, ke atas, ke bawah atau kemana gitu. Itu tanda kayaknya kok orang ini nggak tulus ya ngobrol sama kita, kayaknya orang ini kok nggak ngehargain kita ya, nggak ngehormatin kita. Nah, jadi kalau kita kontak mata saat ngobrol, ini tanda ketulusan atau kepercayaan ya. Kita lanjut yang nomor 4. Lebih mudah mengingat Anda. Tentu kalau kita lagi kontak-kontakan mata gitu ya saat lagi ngobrol, tentu kita akan melihat sisi mukanya atau wajahnya secara langsung, meskipun itu diwakili dari mata saja. Jadi ketika mungkin setelah ngobrol baru pertama kali gitu ya, kemudian selang seminggu atau sebulan, 2 bulan kemudian nggak pernah ketemu lagi, kita akan lebih mudah mengingat seseorang ketika kita dimulai dengan mengobrol dan saling kontak mata. Oke, kita lihat yang terakhir. Mendeteksi kejujuran. Nah, ini dalam dunia psikologis juga penting gitu ya, ketika kita lagi ngobrol sama orang, terutama nih mungkin sama pasangan Anda, sama kekasih Anda, atau sama suami atau istri Anda gitu ya. Ketika katanya kalau orang lagi ngobrol matanya ke kiri atas atau ke kanan atas, itu katanya ini orang ini kayaknya bohong deh. Nah, ini fungsinya ketika kita kontak mata saat kita ngobrol. Oke, itu tadi 5 manfaat kontak mata saat ngobrol, dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa manfaat kontak mata saat ngobrol gitu ya. Jadi kalau kita ngobrol kan, ya apalagi kita orang timur gitu ya, ini akan lebih baik lagi, lebih sopan lagi, lebih santun lagi kalau kita ngobrolnya itu saling kontak mata seperti itu. Sebenarnya manfaat kontak mata itu apa saja sih? Kita bahas yang pertama, kedua, 3, dan 4, 5 bersama dengan Mbak Devi Delia, MPSI psikolog dari Rumah Sakit Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Selamat pagi Mbak Devi, apa kabar? Oke, Mbak Devi, semoga kabar baik terus ya sama keluarga juga, dan semoga Palembang ini tetap cerah juga, tetap sehat semua warga Palembang ya. Oke, Mbak Devi, hari ini kita akan membahas beberapa manfaat kontak mata saat ngobrol gitu ya Mbak ya. Yang pertama adalah membantu kita lebih konsentrasi. Ini maksudnya gimana nih Mbak? Oke, bantu konsentrasi. Jadi memang biasanya kalau saya sendiri kan memang konsennya lebih ke psikolog anak ya. Ya. Jadi biasanya kalau melihat awal ini anak bisa fokus atau enggak pasti dari kontak mata. Oke. Kenapa bisa kita ibaratnya menghubungkan antara kontak mata sama konsentrasi? Karena itu membuat kita dengan kontak mata kita bisa melihat ini orang pay attention ke kita apa enggak, iya kan? Kita lagi ngomong dia nyimak kita apa enggak. Nah, dengan dia melihat ke kita atau enggak itu menunjukkan bahwa dia memang dia konsentrasi melihat kita. Lebih ke arah sana sih Mas. Kalau untuk Oke.
Tapi kan gini Mbak, mungkin kan orang ada yang excuse-nya adalah ketika dia lagi ngobrol nggak mau lihat matanya, kadang-kala gitu ya. Kalau orang mengedipkan mata atau kemudian yang diajak ngomong itu matanya ada kedip-kedip atau gimana gitu, itu katanya, aduh nanti kalau ngeliatin matanya nanti saya jadi buyar konsentrasinya malahan gitu. Itu sebenarnya excuse atau beneran terjadi atau sebenarnya bisa diatasi gitu? Jadi gini, sebenarnya kan kita melihat mata seseorang, ini kan mata kan nggak cuma melihat mata aja, kita kan biasanya dari mata kita bisa melihat lebih dalam, sinarnya, emosinya, di situ kan kita bisa melihat. Tapi yang paling awal dengan kita menatap mata seseorang kan kita bisa melihat nih orang comfort sama kita apa enggak, dia nyaman atau enggak. Dengan dia sibuk lilipan, terus sibuk melihat ke sana ke sini, artinya dia memang nggak nyaman sama kita. Nah, dari dianya sendiri mungkin dianya nggak pede, atau dia mungkin nggak nyaman sama kita. Ada sesuatu yang membuat dia kayaknya saya nggak bisa nih ngomong sama orang itu. Itu kan kita bisa baca dari tatapan mata sebenarnya, Mas. Oke ya, bisa dilihat dari tatapan mata apakah ini bisa membantu dia untuk konsentrasi atau enggak gitu ya. Oke Mbak Devi, kita lanjut yang kedua. Ciptakan daya tarik. Ada pepatah istilah mengatakan dari mata turun ke hati. Nah, apakah kemudian ketika kita lagi ngomong atau ngobrol sama orang gitu ya, ternyata dengan saling kontakan mata ini bisa menciptakan daya tarik. Tapi tidak selalu konotasinya negatif ya. Maksudnya daya tarik itu semua akan jatuh cinta pada kita gitu kan. Terlena, terbuai. Enggak. Maksudnya ciptakan daya tarik itu dalam artian ada aura positif yang bisa kita dapatkan ketika kita saling kontak mata saat ngobrol. Gimana nih? Oke, jadi gini, kembali lagi ya tadi Mas ya, dengan kontak mata, dengan kita menatap mata seseorang, itu kan bisa membuat membuat seorang itu attract ke kita. Kenapa? Kalau misalnya kita bisa memberikan tatapan dengan sinar yang maksudnya meyakinkan, taruhlah kita lagi ngomongin omongannya sifatnya persuasif, ya kan? Kalau ngomongin jiwanya marketing, bisnis atau apapun, dengan tatapan mata yang meyakinkan, itu kan bisa buat orang attract ke kita. Coba kebayang nggak sih kalau misalnya pada saat kita lagi ngomong ke orang, tapi mata kita pun menunjukkan bahwa ini sinar kita ragu sama yang kita omongin. Nah, itu kan membuat orang jadi nggak tertarik dengan apa yang kita omongin dan nggak tertarik sama kita juga. Ini orang ngomong apa sih? Seperti itu. Jadi ketertarikan seperti itu ya. Jadi nggak cuma konotasi dari masalah jatuh cinta atau apapun. Ini attract ke arah sana ya, jadi lebih ya. Iya, jadi secara ini sebenarnya daya tariknya secara universal gitu ya. Maksudnya nggak hanya masalah hati, tapi juga daya tarik mungkin sama seperti tadi Mbak Devi bilang ya. Mungkin ada seorang sales and marketing lagi nawarin katakanlah SPG gitu ya, nawarin ini parfum bagus nih. Tapi ketika dia nggak bisa kontak mata, nggak bisa meyakinkan, tidak ada rasa percaya di situ, akhirnya gimana customer bisa percaya kalau orangnya nggak bisa percaya gitu ya. Oke, nggak pede untuk ngasih tahu bahwa ini parfum yang bagus ya. Jadi daya tarik itu juga penting untuk menarik customer juga gitu ya, tidak hanya masalah hati. Oke, kita lanjut yang ketiga. Simbol kepercayaan atau ketulusan. Nah, bisa nggak sih maksudnya kita mendeteksi ini orang percaya sama kita, tulus sama kita ngomongnya ketika kita lagi ngobrol dengan saling kontak mata, Mbak Devi? Dari Masnya sendiri kalau aku tanya, biasanya gitu nggak? Ngelihat kan? Kalau misalnya kita lagi ngomong sama orang, kita kan ngelihat ini Betul. orang bisa entah dari kita ke dia atau dari dia ke kita, apakah ini orang omongannya bisa dipercaya atau enggak ya, atau sebaliknya dari kita omong kelihatan nggak dia ini percaya sama kita atau enggak. Jadi kembali lagi ini semuanya terlihat dari sinar mata, dari bukan cuma sinar ya, tapi maksudnya dari bagaimana kan kalau kita ngernyit kayak gini, ini kan kayak orang nggak percaya sama omongan kita ya. Kayaknya nggak bisa, ini orang kelihatannya nggak percaya deh sama kita. Nah, seperti itu sih. Jadi kelihatan trust-nya di sana dari mata. Oke, nah apalagi kan kalau konteksnya kita ini kan orang timur ya Mbak Devi ya, dimana nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai kesantunan itu kan sangat dijunjung tinggi sekali. Nah kalau konteksnya adalah kita ngobrol tapi nggak ada kontak mata, katakanlah matanya udah nggak tahu kemana jelalatan kemana-mana gitu ya, kita kan selalu menganggap nggak sopan banget sih ini gitu, nggak ngehargain banget gitu kan, tidak ada rasa hormat sama sekali, apalagi kalau konteksnya ngomongnya sama orang yang lebih tua gitu ya. Nah apakah selalu identik dengan orang-orang yang nggak bisa natap mata itu dia orang yang agak susah untuk menghargai, atau sebenarnya dia nggak nyaman, ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman seperti tadi Mbak Devi sebutkan, meskipun akhirnya kayak konteksnya oke nggak nyaman deh, tapi kan pasti ujung-ujungnya adalah ini orang nggak menghargai ya, nggak hormat, nggak sopan gitu nggak sih? Iya benar, jadi kembali lagi sebenarnya ini kita ngelihatnya harus secara menyeluruh ya Mas ya. Jadi memang mata itu biasanya terkait juga sama body language, jadi kita kan juga lihat dari gerak tubuhnya. Kelihatan kalau misalnya ada orang
ada yang misalnya dia matanya sibuk jelalatan kemana-mana, ya kembali lagi ngelihat dia ini lagi nggak fokus sama kita, nggak nyaman, atau memang ada sesuatu yang lebih menarik untuk dia yang akhirnya membuat kita dia nggak attend ke kita, dia nggak pay attention ke kita. Makanya gunanya sebenarnya kontak mata itu gunanya adalah untuk mempertahankan orang supaya tetap pay attention ke kita. Jadi kalau misalnya kita berani melihat ke dia, semakin kita ngomong dan kita dengan tatapan yang memang cukup nyaman ke dia ya, dia akan tetap memperhatikan kita. Alhasil dia pun akan berusaha untuk mendengarkan apa yang kita katakan. Tapi kalau kitanya sendiri pada saat kita ngomong dia yang awalnya melihat, terus akhirnya dia nggak ngelihat, kita sendiri rasanya gimana pada saat ngomong? Pasti rasanya males kan, ngerasa ini orang nggak dengerin saya. Jadi akhirnya yang kita omongin pun jadinya kita nggak fokus sama yang kita omongin, dia juga nggak fokus sama apa yang kita omongin, jadinya malah nggak nyambung karena nggak ada kontak matanya tadi itu. Oke ya, jadi nggak nyambung gitu ya karena nggak ada kontak matanya tadi ya. Oke, selanjutnya nih yang nomor 4 Mbak Devi, lebih mudah mengingat Anda. Nah kalau kita ngomongin kan mata itu kan visual ya untuk melihat gitu sesuatu objek atau seseorang gitu. Ternyata dengan saling kontakan mata, meskipun konteksnya di sini adalah mata, tapi ini bisa mudah bagi kita untuk mengingat seorang ketika kita melakukan ngobrol dengan cara kontak mata. Gimana nih Mbak? Iya. Jadi memang betul dengan tadi kan sebenarnya Mas juga udah sedikit membahas di awal ya, dengan kita melihat gitu kan maksudnya kita jelas melihat bukanya dan seterusnya. Tapi akan diperkuat lagi kembali lagi dengan body language Mas. Jadi kita pada saat orang lagi presentasi, kita akan melihat pada saat kita melihat dia dan kita mendengarkan dia, apa yang dia omongin akan jauh mudah kita ingat pada saat dia melakukan kontak mata ke kita dan pada saat dia melakukan body language yang cukup kuat. Jadi misalnya taruhlah dia lagi memperagakan, tapi gerakannya itu yang memang membuat kita memorable ya. Jadi maksudnya yang gitu, dia tiba-tiba pada saat lagi menceritakan sesuatu dia sambil tepuk kuat, itu akan membuat kita mudah mengingat dia. Tapi kembali lagi karena menggunakan kontak mata juga. Jadi kontak mata digabungkan dengan si body language tadi. Itu akan membuat kita mudah bukan cuma mengingat mukanya tapi juga mengingat apa yang dia omongin. Seperti itu. Oke ya, jadi visual dapat, audio juga dapat gitu ya. Jadi audio visual, visualnya dapat, audio yang dapat dari mata, kontak mata dan juga body language-nya gitu ya, gesturnya. Wah, ini sangat luar biasa sekali. Jadi tidak hanya visualnya tapi semuanya juga dapat termasuk audio ya. Oke. Yang terakhir Mbak Devi, ya ini kayaknya yang paling penting, apalagi untuk mereka yang sudah punya pasangan ya, untuk yang mungkin suami istri gitu ya, si suami pulangnya tengah malam ditanya, kamu habis dari mana sayang gitu, terus jawabnya gini, aku habis dari meeting ketemu klien, terus matanya itu kemana-mana jelalatan, ke kanan, kiri, atas gitu. Nah katanya nih Mbak Devi, kalau orang lagi diajak ngobrol matanya jelalatan kemana-mana, entah ke kiri atas atau kanan ke atas, aku lupa gitu ya, itu katanya bisa mendeteksi ini orang jujur atau enggak nih, gimana nih? Ya, jadi sebenarnya memang ada penelitiannya Mas, katanya kalau misalnya ini penelitian sih, jadi kanan mata yang melihat kanan atas itu biasanya terdeteksi mereka itu sedang mengarang jawaban. Karena kanan itu kan identik dengan kreatif ya. Jadi artinya seperti mengarang, saya mau ngejawab apa nih. Sementara kalau ke kiri itu dia kayak mengingat, oke, ini seperti ini. Tapi kalau kanan itu dia kayak mengarang jawabannya. Makanya biasanya mereka yang melihatnya ke kanan atas itu biasanya dia akan melihat apa ya yang harus saya jawab ini ya, seperti itu. Itu salah satunya dengan yang ke kanan atas tadi. Lalu ada juga mereka yang terdeteksi biasanya, kembali lagi dari penelitian ya Mas ya, yang mengatakan bahwa ini biasanya ciri-ciri orang yang lagi berbohong. Itu biasanya matanya suka begini. Oke. Jadi kanan kiri karena karena rasa nggak comfort. Kenapa? Dia tahu dia lagi membohong, dia lagi ngebohongin, dia nggak nyaman. Itu kedua. Lalu yang ketiga, mereka yang biasanya dalam waktu 1 menit biasanya bisa ngedip cepet-cepet itu beberapa kali. Jadi misalnya sambil jawab sambil ngedip cepet, sambil jawab sambil ngedip cepet. Nah itu biasanya ciri-ciri orang yang memang sedang berbohong. Ini kembali lagi digabungkan dengan gesture juga ya nanti Mas ya. Jadi nggak cuma mata. Ini salah satunya kita melihatnya dari mata. Karena kan normalnya biasanya mata itu ngedipnya itu 5-6 kali dalam 1 menit biasanya. Normalnya. Tapi kalau orang yang membohong itu biasanya ngedipnya cepet-cepet bisa.
Cuman kita harus melihat juga Mas ya situasinya. Ya. Jangan-jangan kelilipan pasir. Kalau dia lagi bohong. Berarti nggak langsung ngejudge gitu ya bahwa dia bohong. Terakhir tanya dulu, kenapa kamu sering ngedip? Kamu bohong ya? Enggak sayang, aku lagi habis kelilipan pasir. Baik, terima kasih Mbak Devi pagi hari ini sudah berbagi, ini mencerahkan hari Senin kita ya. Semoga hari Senin kita ini hari ini lebih bahagia dan kita bisa saling memanfaatkan momen baik untuk saling kontak mata ketika ngobrol karena ternyata manfaatnya banyak sekali. Terima kasih Mbak Devi sudah berbagi. Sehat terus dan salam untuk keluarga besar yang ada di Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih Mbak Devi, selamat pagi. Selamat pagi, sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih Mbak Devi. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, infeksi mata. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, infeksi mata. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Dan telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Maria Larasati SPM, spesialis mata dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi Dr. Maria, apa kabar? Selamat pagi. Kembali kabar bertemu. Baik, Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, kembali bertemu kita ya Dok ya. Ini kayaknya di belakang ini asri sekali ini Dok. Hijau sekali ya Dok ya. Jadi bikin mata jadi seger gitu. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang mungkin sering dialami oleh kita gitu ya. Apalagi mungkin sekarang zamannya WFH atau mungkin ada yang harus kerja juga WFO mengalami infeksi mata gitu. Tapi sebelum kita membahas apa sih penyebabnya infeksi mata dan bagaimana cara mengatasinya, kita bahas terlebih dahulu anatomi mata ini. Yang dimaksud dengan mata ini apa, anatominya apa, dan proses dari orang melihat suatu objek tertentu hingga akhirnya kita bisa mengenali ini benda apa, ini gimana sih Dok? Oke, baik. Jadi secara singkat aja ya, bola mata itu terdiri dari bola mata dan kelopaknya. Dan untuk bisa melihat dengan baik ya, semua bagian di media refraksi, jadi bagian yang letaknya di sentral bola mata dan jernih, itu harus bisa menghantarkan sinar dari objek penglihatan yang jaraknya tak terhingga. Lalu dia akan melewati kornea, melewati COA, anterior chamber, ya, lensa, vitreus, dan akhirnya akan diterima oleh pusat retina di makula. Lalu akan dirubah sinyal visual itu menjadi senyawa kimia untuk bisa diteruskan ke nervus opticus dan akhirnya ke pusat penglihatan di kepala kita. Nah, dari situ bisa kelihatan tuh. Dan inputnya itu akan ada masing-masing antara mata kanan dan mata kiri yang lalu akan dijadikan menjadi satu bayangan yang sifatnya 3 dimensi gitu ya. Lalu bisa diinterpretasi oleh kepala kita, oh saya sedang melihat ke arah kamera misalnya, seperti itu Mas Mak. Gitu. Oke, berarti itu prosesnya seperti itu ya Dok ya. Nah pertanyaannya Betul. Kemudian, apakah proses penglihatan seseorang ini semuanya sama secara basic, secara mendasar ini sama, atau sebenarnya akan bisa beda-beda gitu Dok? Maksudnya tergantung bagaimana kondisi kesehatan seseorang atau kondisi satu dan lain hal hingga akhirnya memengaruhi proses penglihatan? Ya, kalau kita bicara penglihatan yang normal itu sama untuk semua orang gitu ya. Cuma memang untuk anak-anak yang masih dalam tumbuh dan kembang, mungkin dia nggak langsung melihat sejernih seperti saya melihat sekarang gitu ya. Jadi konsep 3 dimensinya, konsep warnanya, dan yang lain-lain gitu ya. Untuk anak yang baru lahir mungkin dia awalnya hanya bisa melihat objek aja, jadi masih hitam putih gitu ya. Lalu dia akan develop penglihatannya sekitar usia 6 bulan menjadi suatu objek yang sifatnya 3 dimensi, dan akhirnya waktu 9 bulanan gitu ya kurang lebih dia baru bisa melihat warna gitu ya. Nah, jadi hal-hal ini yang harus penting kita waspadai, dan kita harus tahu kapan sih seseorang seolah-olah kita bisa ada awareness tanda-tanda dia itu tidak melihat dengan baik gitu, yang harus kita waspadai. Oke, berarti pertanyaannya kemudian adalah kalau tadi anak-anak belum maksimal gitu ya Dok ya penglihatannya, nah sebenarnya usia ini berarti berpengaruh ya pada baik atau tidaknya atau baik atau kurangnya penglihatan seseorang, dan sebenarnya
kalau bayi ini belum terlalu baik gitu untuk kualitas penglihatannya, sebenarnya di usia berapa gitu dok yang paling baik sekali kondisi penglihatannya ini dok? Kalau kita melihat perkembangan bola mata yang maksimal dengan ukuran kelainan refraksi yang sudah menetap gitu ya, nggak bisa berubah-berubah lagi gitu ya, sebelum ada kelainan degeneratif nantinya, itu biasanya di sekitar usia belasan akhir sampai 20 awal gitu. Jadi di situ memang sudah bisa dilakukan tindakan misalnya untuk melakukan koreksi kelainan refraksi. Maksud saya itu kelainan refraksi adalah kacamata, ukuran kacamata yang ada pada setiap orang gitu ya. Oke. Iya. Oke. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana sih ciri-ciri penglihatan yang kurang baik? Apakah selalu kan kita selalu melihat orang pakai kacamata gitu kan, mungkin karena minus atau plus gitu. Nah, sebenarnya ciri-ciri mata kalau tadi kan kita sudah bahas baiknya nih, maksudnya usia itu berpengaruh dan di usia berapa belasan sampai 20-an awal gitu itu baik-baik banget gitu. Nah, tandanya kalau orang mulai ngerasa aduh kayaknya penglihatannya agak kurang baik, ini biasanya diawali sekali dengan apa dok? Maksudnya ada nggak gejala-gejala atau ciri-ciri yang umum sehingga orang ngerasa oh kalau gejala seperti ini kayaknya berarti ada masalah nih di mata saya gitu dok? Ya. Jadi ada dua hal yang perlu saya sampaikan di sini. Jadi untuk melihat itu kriteria dia memiliki penglihatan yang baik itu nggak hanya visus atau tajam penglihatan. Jadi ada sampai barisan tertentu yang bisa kita baca tanpa ada bantuan dari lensa koreksi ya. Tapi juga ada yang namanya lapangan pandang gitu. Lapangan pandang kita adalah sewaktu kita melihat ke satu arah tanpa perlu menoleh matanya ya, kita bisa tahu sekeliling kita itu ada apanya, ada apa saja. Jadi contohnya waktu kita menyupir gitu ya, itu kan penting supaya kita bisa aware ada sesuatu yang berjalan dengan cepat menuju kita. Lalu selain lapangan pandang kita juga perlu penglihatan warna ya, color vision. Jadi kita bisa melihat dunia itu lebih berwarna. Atau kita yang paling penting ada bisa ngelihat lampu merah gitu ya. Kapan merah, kapan kuning, kapan hijau gitu. Nggak semuanya hijau ya. Iya. Atau merah muda gitu ya Mas ya. Ya, lalu juga ada yang namanya kontrasensitivitas. Jadi ini yang mungkin bisa dilihat kalau misalnya kita terlalu lama di depan layar monitor, itu juga bisa mengalami gangguan. Hal-hal seperti itu adalah yang disebut dengan kualitas penglihatan yang sesungguhnya. Lalu kita bisa mewaspadai gitu ya, kalau kita orang dewasa sih harusnya kita bisa aware gitu ya, kalau mata kita nggak terang, kok tiba-tiba buram gitu. Terutama kalau sejak era pandemi ini kita di depan monitor terus, pasien saya mulai ngerasa kok saya kadang-kadang kalau kelamaan di monitor buram, agak-agak double berair gitu matanya. Jadi hal-hal yang bisa kita sadari dan kita bisa segera ke dokter. Tapi kalau untuk anak-anak sekali lagi mereka kan nggak terlalu paham ya. Yang jelas itu penglihatan seperti apa sih sebenarnya. Nah jadi untuk orang-orang di sekitar kita, anak-anak itu kita harus waspada kalau dia pertama mungkin nggak terlalu minat gitu ya untuk sesuatu yang sifatnya inputnya tuh hanya visual gitu, kita suruh baca gitu ya, baca buku bareng, dia nggak minat gitu, kayaknya main yang lain, yang lari-lari gitu, jadi dia nggak punya ketertarikan terhadap sesuatu yang sifatnya visual, atau mungkin dia sudah develop suatu postur ya, atau cara melihatnya gini, ngeringit gitu ya, jadi mengernyitkan dahi gitu ya. Memfokuskan dia mau lihat apa ini, dia mau baca apa gitu, dia nggak bisa. Atau mungkin posisi kepalanya udah cari ada posisi tertentu gitu ya, kepalanya atau posturnya sudah mulai miring gitu untuk bisa melihat dengan baik gitu. Nah itu hal-hal yang mungkin, atau mungkin lebih ekstrim bisa tiba-tiba matanya sudah keluar gitu ya, nggak dalam posisinya, jadi agak juling atau jereng atau strabismus yang kita bilang. Nah hal-hal itu yang perlu kita waspadai, Mas. Oke dok, ini sampai ekstrim sekali ya, sampai matanya agak keluar tadi dokter sebutkan, sampai kaget bisa sampai keluar seperti itu. Nah berkaca dari beberapa hal yang mungkin bisa saja terjadi sampai se ekstrim itu dok, biasanya faktor risiko apa saja sih dok yang biasanya paling sering terjadi gitu ya, paling sering muncul faktor risiko yang menyebabkan orang mengalami gangguan mata, apapun jenisnya, apapun bentuknya gitu ya dok ya. Kalau sekarang kan WFH mungkin orang menatap layar gadget atau gawai itu kan
mungkin kalau biasanya kita 9 to 5 gitu ya, sekarang malah bisa jadi hampir 24 jam sehari karena deadline-nya harus dikejar-kejar terus sehingga screen time-nya itu lebih banyak gitu. Ini bisa menjadi salah satu faktor risiko juga atau enggak, Dok? Ini ada salah satu pengalaman pribadi mungkin ya Mas ya. Nggak apa-apa ya Dok curhat. Iya betul sekali. Jadi memang kita harus tahu ya kalau memang kita nggak bisa melihat secara jelas atau kita harusnya pakai kacamata untuk bisa melihat jelas, itu harus kita pakai gitu supaya memang makin lama mata kita nggak makin buram gitu ya. Atau kalau memang misalnya kita dalam kondisi suatu lingkungan pekerjaan yang banyak hazard untuk matanya, kita harus memakai alat pelindung diri gitu ya. Apalagi lagi zaman corona gini, ada beberapa yang menyarankan untuk memang karena corona bisa salah satunya dari mata ya pakai face shield atau memang goggle yang bisa melindungi mata kita. Atau memang kalau kita ada infeksi mata ya, infeksi mata itu kadang-kadang ada yang sifatnya bisa membuat mata kita menjadi buram gitu. Jadi kalau infeksinya terletak pada bagian di media refraksi yang diperlukan untuk bisa menghantarkan sinar itu ke saraf mata kita, itu mengalami infeksi ya pastinya mata kita akan menjadi buram, dan buramnya itu mungkin bisa reversible atau mungkin memang ada sesuatu bekas luka yang menyebabkan kehilangan penglihatan secara permanen. Nah itu ya, sangat ditakutkan kalau tadi dokter menyebut infeksi mata yang bisa membuat mata jadi buram. Kita kerja nggak bisa, ngetik depan komputer nggak bisa, mau pergi ke kantor naik mobil juga nggak bisa karena buram gitu ya. Ini jadi sangat mengerikan sekali. Nah nanti di segmen selanjutnya setelah break ya dok ya, kenapa akhirnya infeksi mata ini bisa membuat mata buram, penyebabnya biasanya apa saja dan bagaimana cara mengatasinya supaya ini bisa teratasi dan terobati dengan baik, sembuh kembali, bisa total atau enggak, nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya Dr. Maria ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, infeksi mata. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Masih bersama dengan Dr. Maria Larasati SPM, spesialis mata dari Mayapada Hospital Tangerang. Dr. Maria, kita kembali lagi dok. Nah tadi kan di segmen sebelumnya kan dokter menyebut ya bahwasanya infeksi mata salah satunya itu mata bisa menjadi buram. Pertanyaannya adalah, apa faktor risiko, apa yang bisa menyebabkan seorang mengalami infeksi mata, dan kondisi mata ketika terjadi infeksi ini seperti apa sih dok? Ya, terima kasih Mas Nat. Jadi seperti halnya infeksi yang di tempat lain ya, jadi ada faktor dari diri kita sendiri, di imunitas kita ini lagi fit atau enggak ya, jadi itu bisa mempengaruhi berat ringannya penyakit infeksi pada matanya. Lalu dari kuman penyebabnya sendiri, baik itu virus atau bakteri, virulensinya seperti apa ya, atau juga dari keadaan lingkungannya gitu ya, bagaimana yang supaya kita tahu supaya kita infeksinya nggak terlalu berat. Nah kalau infeksi pada mata, yang pasti tanda pertama adalah matanya merah, matanya bengkak ya, kadang bisa disertai dengan belek gitu ya yang banyak gitu. Bisa yang paling berat adalah kalau misalnya profuse sekali, jadi udah dibersihin masih keluar lagi dari warnanya putih, kuning dan kehijauan. Nah hal-hal itu yang kita harus segera nggak bisa tunggu-tunggu gitu ya. Kalau ada infeksi mata, walaupun lagi takut misalnya lagi zaman COVID ini ya sebaiknya segera berobat ke dokter mata. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dok, kita akan baca terlebih dahulu ya. Ini dari @dewi_queen, namanya cantik sekali ini ya. Dok, anak saya usia 2 tahun matanya suka keluar belek. Wah ini baru disebut ya oleh dokter ya, barusan ngomong keluar belek gitu ya. Matanya suka keluar belek, gatal dan sering dikucek. Ini kenapa ya dok ya? Oh usia 2 tahun matanya suka keluar belek, gatal dan sering dikucek. Ini kenapa dok?
Ya, jadi kalau mata merah dan belekan itu sebenarnya istilahnya kita lebih tepatnya sih peradangan pada mata. Jadi peradangan mata itu nggak melulu disebabkan oleh suatu faktor infeksius gitu ya. Jadi ada juga faktor peradangan lain yang memang menyebabkan matanya merah, salah satunya alergi gitu. Jadi hal-hal ini yang perlu dilihat gitu ya. Jadi matanya belekannya apakah sepanjang hari, apakah ada faktor yang mencetuskan matanya itu merah gitu ya, apakah terjadi terus-menerus atau hilang timbul. Nah itu bisa dilihat, apalagi kalau misalnya memang anak ini punya riwayat alergi yang lain gitu ya, contohnya asma atau kalau pagi-pagi itu matanya matanya sering berair atau sampai bersin-bersin gitu ya, sekali bersin nggak cuma sekali 2 kali tapi bisa 5-10 kali, itu jelas sekali ada faktor selain infeksi juga ada alerginya. Tapi yang pasti untuk mata merah itu kita bikin aja dulu ya pencegahannya. Jadi matanya itu harus sering dibersihkan. Matanya sering beleknya itu harus dibersihin, jangan didiemin aja ya. Bisa pakai cotton bud atau kasa steril ya, disapu dengan air hangat gitu dibersihkan. Memang ada beberapa pengobatan tradisional yang ada di masyarakat kita ya, mulai dari daun sirih, bunga telang, atau memang kita suka dirimbang-rimbang dengan berbagai macam ramu-ramuan gitu ya. Tapi saya rasa dengan cukup dibersihkan kelopak matanya dari sekret dan beleknya, lalu kita coba aja dulu sebenarnya yang paling aman adalah memakai tetes mata yang isinya air mata buatan. Jadi kalaupun memang itu virus kan harusnya dia bisa sembuh sendiri. Kalaupun alergi itu juga bisa lebih ringan kalau kita menghindari pencetus alerginya. Hal-hal seperti itu yang kadang-kadang suka salah kaprah gitu ya. Misalnya orang tuanya, keluarganya pernah sakit mata dulu nih, Tokcer nih pakai obat tetes ini. Terus obat tetesnya disimpan dan itu sudah sekian bulan tiba-tiba ada anggota keluarga dipakaikan lagi. Nah, iya, satu hal yang perlu saya bilang adalah kalau obat tetes mata yang botol itu dia kalau udah dibuka biasanya cuma bertahan 1 bulan. Jadi itu kalau udah lebih dari 1 bulan udah istilahnya udah expired ya, udah nggak bisa dipakai, harus dibuang. Dan yang kedua adalah kalau memang misalnya tetes mata satu berhasil, belum tentu itu bisa digunakan untuk semua jenis kelainan mata yang kita alami gitu ya. Karena isi obatnya itu harus diperhatikan. Ada beberapa obat anti radang yang memang kalau dipakai terus-menerus dalam jangka waktu lama lebih banyak efek sampingnya daripada manfaatnya. Seperti itu. Ya, jadi ini jawaban untuk Ibu Dewi Queen dan semoga kita doakan ya anaknya cepat sembuh gitu ya Dok ya. Baik, terima kasih Bu Dewi sudah dijawab oleh Dokter Maria ya. Oke Dok, kita lanjut lagi Dok. Siapa saja yang rentan mengalami infeksi mata? Apakah mereka yang punya mungkin sudah matanya minus duluan atau punya riwayat mungkin ada seperti DM ya, diabetes mellitus atau yang lain-lainnya, siapa saja yang yang rentan mengalami infeksi mata ini Dok? Ya, saya rasa sih semua orang berpotensi mempunyai resiko yang sama untuk mengalami infeksi ya, entah dia anak kecil, lansia, dewasa. Lalu yang tadi disebutkan misalnya pasien itu bisa dengan riwayat diabetes, hipertensi, komorbid atau dengan riwayat autoimun ya, yang lain-lain itu mungkin bisa memperberat timbulnya reaksi infeksi gitu ya. Mungkin kalau untuk orang yang biasa dia mungkin bisa sembuh sendiri dalam 3 hari ya, mungkin pasien-pasien dengan komorbid bisa lebih lama gitu ya, lebih dari 3 hari atau mungkin perlu segera mendapat pengobatan yang tepat guna gitu. Oke. Nah, apakah kemudian ketika mengalami infeksi mata ini bisa menjalar nggak sih Dok? Kalau tadi kan DM mungkin memperberat, bukan menjadi pencetusnya, cuma memperberat gitu ya. Mungkin agak susah sembuhnya gitu. Tapi apakah semisal orang tidak memiliki satu penyakit tertentu, komorbid tertentu deh gitu, tiba-tiba mengalami infeksi mata, bisa nggak dia menjalar ke yang lain? Atau sebenarnya kalau diobati dengan baik sebenarnya langsung bisa sembuh dan nggak akan menjalar ke penyakit yang lain Dok?
Ya, jadi kalau kita bicara dengan penyakit mata infeksi pasti menular gitu ya. Oh, oke. Makanya pasien-pasien yang kerjanya itu ketemu dengan banyak orang itu biasanya saya istirahatkan di rumah. Jadi penyakit mata itu menular nih sebenarnya bukan karena saya lihat-lihatan gitu ya. Hmm. Jadi dia ketularan gitu ya. Kalau Itu kayak yang gitu sering mas saya terjadi, Dok. harusnya kayak gitu mas saya pasti sakit mata setiap hari mas. Ya enggak? Iya juga ya, karena ngeliatin pasien sakit mata ya. Oke. Iya, jadi menularnya itu sebenarnya dari cairan mata yang keluar dari matanya, dari beleknya. Mhm. Jadi ada baiknya bukan kita takut menular ke orang lain, tapi lebih bisa yang tadinya cuma mata kanan tiba-tiba jadi dua mata, atau jadi bolak-balik pingpong. Kemarin Oh. kanan, sekarang kiri, besok kanan gitu nggak kelar-kelar gitu ya. Mhm. Nah, jadi memang kalau kita mau pegang mata untuk mengobati atau istilahnya habis melakukan tindakan apapun dengan mata harus cuci tangan. Cuci tangan ya, dan kalau ada orang lagi sakit mata di rumah, satu rumah harus rajin-rajin cuci tangan gitu. Nah, ini menjadi prokes juga Gitu. selama pandemi gitu ya, Dok ya. Iya, dan untuk yang tidur sekamar ya, karena dia dari cairan mata itu yang perlu diperhatikan adalah peralatan tidurnya gitu ya, Ah. spray, bantal gulingnya itu kalau bisa sendiri kayak gitu. Bukan berarti tidur di kamar sendiri juga sih, tapi awareness itu adalah dari belek matanya itu. Nah, pakai barang masing-masing supaya tidak tertular gitu ya, Dok ya. Nah, kalaupun akhirnya sudah mengalami infeksi mata gitu, Dok. Sebenarnya pengobatan apa yang pas hingga akhirnya bisa mengatasi masalah tersebut, dan apakah orang yang mengalami infeksi mata ini bisa sembuh total 100% dan ada potensi rekurensi bisa timbul lagi atau kambuh lagi nggak sih, Dok? Ya, memang ada infeksi mata yang bisa sembuh sendiri gitu ya. Misalnya kalau memang jelas itu infeksi virus gitu, virus-virus yang dalam 2-3 hari bisa. Dan kita mesti lihat ya, kalau memang hanya konjungtivitis, jadi infeksinya hanya di konjungtiva ya mungkin dia bisa bisa sembuh sendiri ya, karena dia itu hanya di selaput luar mas, nggak mempengaruhi penglihatan. Tapi kalau infeksinya virus tapi kenanya pada kornea, jadi kita bilangnya keratitis, itu harus ke dokter mata. Jadi memang kalau memang misalnya kita sakit mata, yang bisa Bapak Ibu lakukan di rumah sebenarnya adalah satu ya, menjaga kebersihan tangannya. Lalu yang kedua, kita juga harus terus membersihkan mata kita dari semua kotoran. Ketiga, mungkin bisa dilakukan kompres gitu ya. Jadi kompres dengan waslap gitu ya. Waslap atau kasa steril ya, dengan air hangat, atau kalau alergi mendingan dengan air dingin. Tutup mata kita lalu tempel 15 menit, itu bisa kita kerjakan sendiri di rumah. Daripada kita pakai obat-obat semua kita coba-coba di mata kita gitu ya. Lalu saya rasa untuk Bapak Ibu di rumah ya, coba deh mulai sekarang pergi ke apotik gitu ya, ke toko obat, cari yang namanya tetes mata air mata buatan. Air mata buatan, jadi tetes matanya itu isinya hanya air mata, jadi dibuat steril gitu ya, sesuai dengan komposisi air mata kita. Lalu ada yang botolan, ada yang mini dose ya. Itu bisa dipakai dulu sebagai obat emergency gitu dalam 1-2 hari. Kalau memang tidak perbaikan ya segera ke dokter mata seperti itu, untuk dilihat apakah ada infeksi serius yang perlu tambahan obat. Oke. Sebenarnya kalau orang sudah pernah ada riwayat infeksi mata, sudah sembuh, ini kedepannya bisa berpotensi mengalami lagi nggak sih, Dok? Dan kan dia sudah pernah nih ada riwayat, apakah matanya lebih sensitif lagi atau gimana? Oh iya, sepertinya yang kita takutkan untuk pasien dengan infeksi mata adalah supaya tidak ada kelainan ya, komplikasi pada matanya yang menyebabkan penglihatan matanya menjadi buram gitu. Salah satu contohnya misalnya penggunaan kontak lens gitu ya, penggunaan kontak lens yang tidak bersih, tidak higienis, lalu menyebabkan luka pada korneanya. Nah itu jangan sampai lukanya itu letaknya di tengah sentral, di tengah-tengah kornea, ataupun terlalu besar sikatriksnya, luskarnya, yang menyebabkan penglihatan matanya bisa berkurang secara permanen. Nah jadi memang awareness itu agak
perlu diwaspadai gitu ya di masyarakat kita. Karena banyak anggapan awam yang ternyata nggak sepenuhnya benar gitu. Berarti memang self awareness tentang ya salah satunya menjaga kesehatan mata ini menjadi sangat penting supaya tidak termakan mungkin mitos-mitos yang ada di masyarakat gitu ya Dok ya. Oke Dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mata kita apa saja gitu ya Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau di Instagram kami di @bincangsahatidayat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati, masih bersama dengan Dr. Maria Larasati SPM, spesialis mata dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, di segmen terakhir ini kita akan bahas beberapa tips gitu ya, mungkin bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mata kita. Yang pertama adalah, ini sering di masa pandemi ya Dok ya, jangan mengucek mata. Nah, ternyata mengucek mata kan ini kadang-kadang itu refleks gitu Dok, ketika mungkin kita lagi kelilipan atau apa tiba-tiba kayaknya rasanya lebih enak kalau kita kucek. Nah bahayanya apa sih Dok? Mungkin kalau ada kayak butiran-butiran pasir atau apa katanya itu bisa membuat malah luka gitu ya Dok, atau gimana? Iya betul sekali. Jadi memang kita harus tahu ya kalau mata dikucek itu biasanya makin gatel sih, makin kucek makin gatel. Jadi lebih baik kita nggak usah kucek ya, kita kedip-kedip aja sebenarnya cukup gitu ya. Kalau memang gatel ya bisa ditambahkan tetes mata yang sesuai dengan penyebabnya. Jadi kalau dikucek itu sebenarnya kan kita di bola mata yang paling luar itu kan ada kornea. Kornea itu adalah bagian yang paling penting untuk faktor refraksi mata kita gitu ya untuk penglihatan. Kalau memang ternyata kita kuceknya itu ada benda asing di dalam mata kita, jadi kita justru memaparkan si benda asing yang keselip di antara kelopak mata dan bola mata itu, kita gores-gores, kita membuat kornea kita mempunyai resiko tergores oleh benda asingnya itu ya. Atau kalau memang biasanya gatal itu khas pada pasien yang mengalami alergi pada mata. Jadi alergi pada mata itu juga ada suatu kelainan ya, di mana di dalam selaput mata di belakang kelopak matanya itu ada tonjolan-tonjolan tertentu. Nah itu semakin digorek, dikucek itu ya mungkin bisa ada luka di situ ya, bisa ada ulkus ya, infeksi kornea berat ya, atau memang kadang-kadang biasanya ada beberapa penelitian yang mengucek mata itu bisa membuat astigmatisme atau silindernya semakin besar. Seperti itu, Mas. Berarti jangan dikucek. Jadi jangan ya, dikucek ya? deh, iya. Kuceknya baju aja ya Dok ya biar bersih. Oke, Dok lanjut yang nomor 2. Konsumsi buah dan sayur, penting ini Dok untuk kesehatan mata. Betul, penting sekali. Jadi pola hidup sehat ya. Kita jauhi radikal bebas seperti rokok gitu ya. Kita perbanyak konsumsi buah-buah dan sayur yang sehat. Lalu juga kita gerakkan tubuh kita gitu ya dengan olahraga. Semuanya itu lebih penting untuk perkembangan mata kita, untuk kesehatan mata kita dibanding kita minum vitamin gitu ya. Kadang ada beberapa pasien yang kayaknya malah marah gitu loh kalau saya nggak mau resepkan vitamin mata gitu ya. Saking udah kalau mata sehat itu ya harus vitamin gitu seolah-olah yang ada di dalam keseharian masyarakat kita. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa makan sehat, pasti kan bagus untuk metabolisme tubuh kita dan untuk kesehatan mata kita. Kalau kita berolahraga, berarti kita kan lepas untuk melihat yang jauh-jauh gitu ya. Lebih dari 20 feet gitu ya, 6 meter ya. Jadi mata kita rileks, tidak berakomodasi, nggak capek gitu kan dengan kita yang kerja dari rumah di depan monitor terus. Jadi hal-hal yang sifatnya murah ya, gratis, tapi sehat itu kan mestinya kita lebih waspada ya. Daripada memakai sesuatu yang memang belum terbukti gitu keefektivitasnya. Jadi memang manfaatnya banyak ya untuk kesehatan mata dan kesehatan tubuh secara umum, apalagi masa pandemi juga imunitas juga harus terus terjaga ya dengan makan buah dan sayur. Nah kalau ngomong tentang masa pandemi juga ini hubungannya dengan mata adalah katanya harus sering-sering mencuci tangan ini Dok untuk menjaga kesehatan mata. Hubungannya gimana ya Dok antara mencuci tangan sama kesehatan mata?
Ya, ya pastinya kan untuk di masa pandemi ini untuk transmisi dari coronavirus itu Yes. sendiri ya. Lalu dengan tangan itu seperti yang tadi kita udah bicarakan memang kadang refleks gitu ya, ada Mm-mm. sesuatu harus pegang muka, pegang mata gitu. Jadi kita nggak tahu tangan kita ada apa. Yang disarankan memang tangan kita itu dicuci dengan air mengalir dengan sabun, atau kalau memang kita nggak bisa ya pakai sanitizer gitu ya. Tapi hati-hati gitu ya, tindakan untuk pencucian tangan kita karena ada juga nih mungkin ibu-ibu yang terlalu pengen anaknya bersih ya, semprot terus gitu ya. Sanitizer itu kan ada yang sifatnya spray gitu ya, hati-hati Oh, waktu spray itu jangan sampai di setinggi mata anak gitu ya, karena itu kan alkohol isinya. Jadi alkoholnya itu jangan sampai terpapar untuk mata anak kita. Jadi kalau memang kita mau nyemprotin hand sanitizer di tangan, jauhkan dari mata lah gitu ya, supaya kita malah nggak memaparkan alkohol ke mata kita, perih sekali pasti. Seperti Malah itu bikin Mas. sakit ya dok ya, sakit mata ya. Oke, Iya. nah yang bikin sakit mata selanjutnya mungkin tadi dokter juga sudah nyebut gitu ya, Mm-mm. Mm-mm. rokok. Ini asap dari rokok juga bisa membuat mata sakit ya dok? Ya sebenarnya sih semua asap sih ya Oh. sifatnya dia mengiritasi. Jadi kadang-kadang ada beberapa pasien bilang, dok saya boleh masak nggak sih? Kan itu berasap-asap terus gitu ya. Ya sebenarnya sih kalau memang misalnya itu sifatnya harus dikerjakan gitu ya, kayak masak itu kan kita harus masak untuk konsumsi kita Mm-mm. sehari-hari. Ya saya rasa sih nggak masalah gitu Mhm. ya. Tapi kalau memang nggak seperti merokok gitu kan asapnya kita bisa hindari gitu ya, karena memang secara umum nggak baik untuk kesehatan tubuh. Saya rasa ya untuk rokok sih dihindari aja, bukan Dihindari hanya lah ya. asapnya. Oke, biar aman Iya, mata, aman dompet ya dok. Baik, yang terakhir penting mungkin tuh. juga tetap harus periksa dan rutin cek ke dokter ya. Salah satunya bisa ke dokter Maria gitu. Terima kasih dokter Maria Larasati SPM, spesialis mata kita hari ini sudah berbagi informasi bersama Terima kami kasih pagi Mas. hari ini. Kita doakan semoga mata kita tetap sehat, mata Amin. fisik kita sehat, mata pencaharian kita juga tetap sehat ya dok. Nah, Baik, terima mata kasih. sehat untuk kita semua ya. Yes, terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah, saya sehat terus dan salam untuk teman-teman di Mayapada Hospital Tangerang. Terima kasih dok, selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsati.tv. Saya Rada Badlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.